MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat gemilau, luar biasa ini. Idola nih, Idola loh gini loh. Ini idola loh. Ini adalah gimana kalau langsung nyanyi udah? Oke, di awal ya. Opening langsung kasih surprise aja gitu ya, supaya voice-nya bergema nih di mana-mana. Iya, gemilau sekali ini. Langsung nyanyi ya? Iya, boleh. Ini nggak ada yang ngiringin nggak apa ya? All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Keren. Jarang banget loh cowok punya nada tinggi dan so sweet kayak kamu ya. Aduh, suaranya sweet banget ya, sweet. Nah, sekarang boleh perkenalkan deh. Ini bintang kita siapa ini? Ini siapa namanya? Sudah tahu lah ya saudara ya. Iya, tapi boleh dong, harus lagi dong nama, umur, terus siapa tahu ada yang naksir. Betul. Masih sendiri atau udah ada yang punya ya? Ada gandengannya. Halo semuanya, nama aku Abraham Ewaldo, umur aku 24 tahun. Oke. Masih kecil ya ternyata ya. Dan puji Tuhan masih single. Yang mau masih boleh berjejer. Bisa. Yang ini sudah tidak single ya. Kalau ini coba mah masih single juga nih ya. Aduh, itu ada Iya, saya Ibu Rosalina Serumena karena saya nikah. Jadi marga saya jadi Serumena ya. Oh, kalau enggak beda ya. Iya. Anak saya satu saja, Abraham. Oh, cuma satu ini Ya. Bu. Kenapa nggak bikin 5? Kan jadi punya 5 bintang, 5 idola. Sudah diusahakan ya Bu. Ya, cuma Tapi satu Tuhan ya. titipinnya satu Oh, ya. nggak apa-apa dia satu tapi jadi bintang, ajaib sekali. Nah, dengar-dengar nih ya langsung kita puncaknya nih. Katanya kamu bikin heboh pada waktu acara. Nah, ini ceritanya gimana? Tadi ya kayaknya ya. Iya, ceritanya gimana? Panjang nih, Walaupun panjang nanti nih. kita mundur ke yang lain ya. Tapi langsung cerita hebohnya. Kenapa waktu itu bisa bikin heboh? oh ini sebenarnya ceritanya kalau mau ceritain panjang banget ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, kesaksian kan ini kesaksian kan? Iya, jadi awal mulanya adalah kita mundur ke 2018 kali ya. 2018 itu pertama kali aku ikut ajang, Bu, Kak. Oh, itu belum Covid ya, belum Covid. 2018 itu aku ikut ajang The Voice. Saat itu aku baru pertama kali masuk kuliah. Ada acara di kampus dan ternyata produser dari pihak stasiun TV lihat gitu. Terus mereka bilang, kita tertarik nih, kamu mau ikut nggak? Gitu. Jadi di kamu Jadi dilamar dilamar, nih, tanda kutip ya ceritanya. sebenarnya Jadi ya. nggak dari mula gitu ya. Karena sebenarnya sebelumnya tuh aku pengen banget ikut ajang apapun, aku pengen banget ikut, tapi my mom nih bilang kamu harus study dulu. Oh You gitu, have jadi to penghalangnya finish, mam ini ya, mam tercinta nih ya. You have to finish your study first gitu. Tapi aku Sayang loh Tan, ini suara the best begini ya. gitu. Jadi aku nurut, tapi waktu itu aku bilang, makanya aku pengen ikut deh. Mama nggak tahu nih awalnya. Waduh, diam-diam dong. Diam Kak. Mama taunya pas aku bilang, "Mah, aku lolos nih." Aku bilang gitu, "Mah, kamu kapan audisi?" Oh, udah, pokoknya aku Panjang bilang, deh, panjang. pokoknya udah lolos, nanti mau datang pas syuting. Kayak Gitu gitu aja ya. tuh 2018. Tapi ternyata aku di ajang itu nggak sampai jauh tuh. Di The Voice itu nggak sampai jauh. Akhirnya waktu selesai, aku keluar di babak masih awal-awal ya, Mah. Iya. Terus aku bilang ke Mama, boleh ikut yang lain nggak? Aku bilang gitu, karena seru nih. Mama bilang, enggak, kamu harus selesaiin dulu kuliah kamu gitu. Terus aku bilang, oke, aku nurut aja sama Mama gitu. Pasti Mama tahulah yang terbaik. Udah akhirnya aku selesaiin kuliah aku dengan begitu banyak drama lah ya. Kehidupan. Drama kehidupan, keuangan. Papa waktu itu sempat berhenti Kerja. Ada cerita aku hampir mau suicide. Kenapa? Karena aku ngerasa ini tahun pertama aku kuliah kok masalah banyak banget ya. Saat itu aku belum begitu deket sama Tuhan. Aku ngerasa Wah, itu perlu juga diceritain, Iya. perlu diceritain. Karena sekarang itu ini kenyataan ya. 40% anak-anak sekolah dan usia-usia justru usia produktif ya,
mengalami self harm dan seperti itu ya, keinginan untuk bunuh diri. Nah, ceritanya apa sih yang kamu rasa ya? Tekanannya supaya orang tuanya mungkin juga mudeng ya, karena biasanya kalau orang tua dengar begitu reaksinya jadi berlawanan. Rasanya gimana sih, kok lu cengeng banget gitu ya rasanya ya, kok lu masih muda bisanya menyerah, tapi itu jadi menekan kan ya, karena kita ini kan pada tidak bisa mengerti dunia yang hari ini ada. Nah, coba cerita supaya semua yang nonton ini terbantu. Jadi waktu itu tahun 2018 papa tuh sempat kena PHK dari kantor saat itu. Di satu sisi aku waktu itu lagi bener-bener awal masuk kuliah, lagi semangatnya karena aku ngerasa aduh Tuhan, kok aku udah berjuang mati-matian pertahanin IP tinggi, belajar, kok tiba-tiba masalahnya di finansial ya Tuhan gitu. Terus aku tiap di kamar tuh kayak aduh ini bisa lanjut kuliah apa enggak, aku ngerasa tertekan sendiri gitu Kak Bu. Terus aku berdoa tapi kok nggak apa ya, kayak tidak rasa apa-apa ya, kayak hampa gitu, berdoa ngerasa hampa. Sampai mama sama aku waktu itu sempat debat juga karena aku bilang aduh Tuhan tuh udah nggak ada gitu. Lo nggak dikebukin sama mama? Kita benar-benar musuhan tuh hari. Musuhan. Berapa lama ya itu ya? Beberapa bulan lah. Iya. Sampai musuhan. Sampai ada telepon, siapa ya? Ngapain? Gitu. Kalau udah masalah Tuhan tuh udah nggak bisa deh gitu ya. Gitu buat aku. Waktu itu aku sama ada anak satu-satunya ya, dia kan dekat banget sama mama kan? Iya, karena deket banget itu Bu. Aku juga waktu itu ngerasa kayak kok kayaknya udah selesai aja saat hari itu. Jadi aku kuliah di daerah Karawaci. Di daerah Karawaci itu ada daerah Kelapa II di mana kalau malam tuh banyak truk lalu lalang tuh, gitu kan. Saat itu aku di dalam di kos. Nyoba nih kayaknya. Iya, di kos aku gini, udahlah hari ini aja lah selesai. Jam 10, jam 11 malam lah, aku turun dari kos, bawa motor ngebut. Terus aku gini, udahlah selesai aja, tabrakin ke truk saat itu. Kalau tabrak ke truk kan biasanya langsung selesai. Gitu kan. Aku mikirnya gitu, kalau misalnya aku nabrakin ke mobil, patah tulang mah belum tentu. Lebih lama, lebih susah. Kayaknya kalau tabrakin ke truk udah selesai gitu. Akhirnya aku ke daerah situ, aku udah mikir, wah jam 10, jam 11 nih banyak-banyaknya truk nih. Udah selesaiin aja gitu. Pas aku ke sana, loh kok nggak ada truk sama sekali ya? Wah itu hari itu tuh malaikatnya sibuk nyetopin truk kemana-mana tuh. Aku bingung, udah sampai ke ujung. Malah tuh truk full banget Iya, Kelapa biasanya II. pasti Kelapa II tuh truknya full. Sampai ujung, balik lagi. Bayangin itu ada aku 1 jam, sampai mungkin Tuhan bikin aku ngantuk Bu. Karena kan aku dari pagi kan kelas, gitu kan, aku dibikin ngantuk. Terus tiba-tiba gini, udahlah ngantuk, tidur aja deh, balik kos, gitu. Terus aku akhirnya balik ke jalan yang mau ke arah kos aku, terus aku lihat di spion. Pas aku lihat di spion, ternyata itu truk tuh lalu lalang di belakang aku. Di situ aku nangis, aku bilang Tuhan kamu kok sayang banget sama aku di situ. Oh jadi sebenarnya truknya ada. Ternyata. Di situ ada truknya lalu lalang di situ. Tapi kamu bisa nggak lihat sama sekali. Itu aku nggak tahu saat hari itu ya. Aku di situ nangis, bener-bener di motor aku lihat kok ada truk, tapi aku nggak lihat. Aku nangis, bener-bener nangis. Tuhan kamu kok sayang banget sama aku ya, aku udah jauh dari Tuhan gitu. Aku sampai di diri aku tuh bilang, ya ampun ya sebenarnya Tuhan tuh nggak ninggalin aku yang ninggalin Tuhan gitu. Situ aku nangis. Tapi itu juga pasti doa mama, doa keluarga, doa keluarga, ya. Doa keluarga. Luar biasa. Akhirnya di situ aku pulang, aku bilang Tuhan terima kasih gitu. Dan itu ada satu lagu yang waktu itu aku nyanyiin sepanjang jalan, itu lagu Kidung Jemaat. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Itu aku nyanyiin itu sepanjang jalan, aku ngerasain hadirat Tuhan karena sampai ke kos. Itu setelah sekian lama aku nggak berdoa, hari itu aku berdoa, aku minta ampun sama Tuhan. Nggak telepon mama itu, nanti dia pulang Bu, di rumah baru ngomong. Aduh. Udah berapa lama mungkin udah selesai masalah dia dengan Tuhan ya. Terus dia bilang, Mah kemarin ini aku mau bunuh diri. Terus gini, oh. Kok mama bisa tenang banget ini kenapa? Karena aku tahu, aku doa buat anakku supaya anakku itu nggak bisa keluar dari kehendak Tuhan.
Jadi aku tenang aja, aku gak ada yang bisa keluar dari kehendak Tuhan. Karena dia lahir aja Tuhan ngomong sama aku. Ya, sebelum kau sakit belas salin, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Baru 2 minggu. Jadi itu pas 7 bulan diperiksa laki-laki. Gue bilang gak ada yang bisa keluar dari rencana Jadi Tuhan. memang dia harus ada ya. Harus ada. Harus jadi bintang, Harus jadi kemuliaan. berkat bagi banyak orang. Itu adalah Abraham. Amin, namanya juga Abraham. Melaluinya jadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau dia cerita yang serem-serem, aku nggak, Mama tetap percaya Tuhan punya rencana dan itu nggak ada yang bisa batalin. Senakal apapun pasti dijewer Tuhan, dibawa masuk. Balik ya. lagi, balik. Nah, buat ibu-ibu semuanya, sekali lagi setiap anak pasti ada masanya nakal, ada masanya aneh-aneh. Ya, tetapi saya percaya doa dan perjanjian kita dengan Tuhan itu akan pegang kendali. Iya, Ini adalah sebuah bukti yang sangat amazing ya, sangat ajaib. Bayangin truk segitu banyak dan segitu gede. Nggak kelihatan. Ya kalau nyembunyiin yang namanya mungkin ya barang itu gampang ya. Ini nyembunyiin truk segitu gede ya, segitu banyak. Tapi bagi Tuhan itu semudah membalik tangan. Dan kita lihat, aduh, iman ibu ini membuktikan ya Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan sayang banget sama Abraham ya. Ceritanya keren. Terus gimana Abraham nih terus deh? Terus. Nah, Jadi setelah hari itu aku bertekad, oke aku selesaiin study gitu kan. pasti bisa ya. Pasti bisa. Walaupun gak ada duit ya. Iya, setelah itu masuklah ke The Voice, segala macam lewat, aku dikeluarkan waktu itu di 3 babak pertama keluar. Terus habis itu lanjut. Tapi kamu gak frustasi tuh? Enggak, karena aku tahu pasti Tuhan punya rencana yang lain gitu. Truk aja hilang ya. Akhirnya udah lanjut terus sampailah aku, waktu itu COVID. Iya, COVID kan? COVID, pandemi, aku selesaiin skripsi di rumah dan itulah saat-saat aku bener-bener deket sama Tuhan ternyata. Pandemi itu Dan membuat mama juga Iya. bahagia banget ya, doanya Tapi menjadi gini, kenyataan. Atau kalau aku mau iniin ya, kan itu kan sempat terjadi masalah ekonomi ya. Tuhan kirim orang-orang yang nggak masuk di akal kita untuk membantu dia. misalnya gitu. contoh. Jadi gini, Abraham udah telepon teman-temannya, kayaknya gue berhenti deh. Papa gua udah nggak kerja karena kena PHK gitu. Semua diomongin sampai ke satu anak yang dia nggak mau sebut namanya. Sampai hari ini pun saya nggak tahu mukanya yang mana. Terus Abraham ngomong, kok aku kayaknya berhenti kuliah gitu. Terus dia ngomong ke mamanya, "Mah, ini si Abraham," gitu. Enggak, kuliah terus kuliah. Mereka biayain Abraham. Tuhan bisa pakai orang yang kita nggak kenal, bahkan tidak seiman, untuk memberkati anaknya. Wow. Sampai apa? Ajaib sekali. Sampai papanya Abraham kerja lagi, kita bilang, udah terima kasih gitu. Sampai akhir pun dia bilang nggak mau disebut. Tuhan siapin loh orang kayak gitu. Makanya kalau lagu Goodness of God itu keluar, itu sebenarnya rentetannya panjang sampai lagu itu lahir. Jadi itu sebenarnya bukan cuma sekedar lagu yang sekali nyanyi ya, tapi itu perjalanan Iya, Abraham dari bayangin, kosnya dibayarin, semesternya dibayarin, UPH itu kan gak sedikit ya. Mahal banget. Semester panjang, semester pendek, uang apa? Semuanya Semua skripsi. udah selesai. Tuhan sanggup loh Benar-benar begitu. Tuhan Ih, punya segudang kebaikan buat kita makanya ya. di depan akan terjadi apa? Aku nggak takut, aku bilang. Amin. Seorang iman, seorang mama yang keren. Terjadi apapun, aku nggak takut. Tuhan pegang kendali. Tuhan punya segudang kebaikan, segudang berkat buat semua kita. Nah, terus gimana Bram terus ceritanya? setelah pandemi nggak lama COVID yang Delta itu muncul. Ya, itu lebih ngeri lagi Itu ngeri kan. kan. Puji Tuhannya saat itu keluargaku tiap pagi tuh selalu doa pagi bareng. Jadi kita secara iman prepare Tambah banget kuat. ya. Sama selfie. Semua. Terus habis itu Mana tiba-tiba dapat selfie. Jadi buat yang tidak tahu, dia punya adik dan adiknya ajaib. Lain kali kita panggil. Ya. Pada waktu pandemi dia doain semua orang tanpa takut. Dia masuk ke penjara-penjara, bahkan
Ya, dia benar-benar berkata, ayo kita nyembah, kita doa. Satu penjara tempat dia ngajar, nggak ada yang kena. Ya, ajaib banget. Pokoknya nanti kita panggil adiknya. Lain kali ya dengan anaknya. Ya. Oke. Terus. Setelah itu tiba-tiba dikabarin kalau papaku kena Delta. Iya. Jadi rupanya kena juga nih. Kena. Di Kan Padang. waktu itu aku mikir, semua udah aman-aman aja nih, udah Iya. baik-baik aja. Silakan Ternyata- diminum juga Iya, dan boleh makan ya. Iya, Bu. Tiba-tiba papa kena Delta, saat itu aku harus nyelesain skripsi. Seru ya hidupmu ya. Harus nyelesain skripsi. Terus gini, Tuhan gimana ini? Papa waktu itu sampai udah ditelepon kantor, dikirim ke rumah sakit di Padang. Dari Singapura ke Padang. Dari Singapura ke Padang, karena papaku jadi pelaut. Oh, Papaku kenanya pelaut. di laut. Iya, kenanya di laut. Terus sampai bilang ini, ayo keluarga ada yang mau ke Padang nggak? Karena udah pakai alat semua, udah. Waduh. Aku juga udah mikir, Tuhan ini gimana? Kamu di mana posisi di Jakarta? Aku posisi di Bogor, rumah di Bogor. Oke. Iya. Jadi waktu itu udah gini, aduh mah gimana nih? Selesaiin skripsi apa enggak gitu kan? Kenapa ada aja hambatannya ya gitu. Tapi terus aku bilang, diem lagi terus aku bilang, enggak, pasti Tuhan tuh punya rencana yang lebih dari masalah ini gitu, pasti ada sesuatu nih. Kamu udah buka koper. Iya, aku udah buka koper, Bu. Aku udah buka koper, udah masukin baju. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong kayak, enggak usah, papamu aku yang jamin di sana. Kamu selesain tugas kamu di situ. Terus aku kayak, aku langsung lari ke kamar mama. Mah, Tuhan bilang kita aku nggak usah berangkat ke Padang. Papa udah dijamin sama Tuhan gitu. Oke, kalau gitu kita serahin sama Tuhan. Kamu selesaiin lah skripsi gitu. Iya. Saat itu tuh yang terjadi kayak gitu. Tapi tiap hari entah gimana, yang lagu yang disetel sama mama itu tiap pagi kita doa adalah lagu Goodness of God itu. Jadi lagu Goodness of God selalu disetel tiap kita doa, lagu tentang kebaikan Tuhan kan gitu. Jadi setiap ada masalah apapun aku selalu bilang, enggak, Tuhan tuh baik. Mau kayak gimana pun masalah ada di dalam hidup aku, enggak, Tuhan baik, pasti ini lewat lah gitu, aku selalu bilang gitu. Akhirnya skripsi selesai, papa pulang sembuh kan, papa sembuh puji Tuhan. Lolos. Hampir. Wah, ajaib sekali. Udah hampir lolos. Masalah berikutnya datang, masalah ekonomi, karena papa nggak bisa kerja lagi kan, harus proses penyembuhannya cukup lama. Sementara aku butuh uang untuk Kuliah. Nggak bayar. bayar skripsi dan biaya lainnya. Bergumul lagi, Tuhan gimana ya ini, mau kumpul nih, Tuhan gimana ya? Udah dianggap nggak bisa ngikut ujian. Udah nggak dianggap nggak bisa ngikutin. Terus aku bilang, Tuhan aku pengen lulus tepat waktu, gimana caranya ya? Tapi harus pelayanan ke Jogja. Nggak punya uang tuh. Iya. Tapi harus ke Jogja. Ada yang minta waktu dia diberkati, Abraham nyanyi, oke lah kita pergi aja. Tapi ini masalahnya belum selesai, kita jalan aja kok, udah jalan aja. Pulang masalahnya belum selesai juga, nggak apa-apa lah gitu. Apa yang ini kita pelayanan dulu ke Jogja gitu minta. Terus gimana ya caranya? Tiba-tiba Tuhan tuh bisa pakai cara apa aja emang di saat-saat terakhir. Kadang kita tuh cuma disuruh nunggu doang ya, Mah. Kita cuma disuruh nunggu, berdoa, udah. Tiba-tiba ada aja dananya. Tiba-tiba tersedia gitu. Aku waktu itu sampai kayak, ada mah skripsi. Padahal aku udah bilang ke dosen pembimbing aku, Kak, kayaknya aku nggak bisa lanjut. Ya udah, kalau emang udah masalahnya segenting itu ya. Tiba-tiba aku telepon lagi, Kak, jadi ya sidang loh. Wih, puji Tuhan, semua udah puji Tuhan gitu. Akhirnya udah lanjut skripsi, sidang. Pas aku habis nyerahin revisi aku, selesai revisi, puji Tuhan sidang lulus, nilai Bagus, memuaskan tuh. Wow. Aku serahin revisi, HP ku bunyi. Pas aku angkat dari The Voice All Star. Ditanya, Abraham kamu bisa ikut Padahal join? waktu itu udah yang di Iya. ketiga udah di out Udah ya. out. Ini dipanggil. Tiba-tiba dipanggil lagi. All Abraham Star. kamu bisa join, terus aku bilang ini pasti Tuhan. gas. Aku Pas udah selesai Iya. studinya. Tuhan nggak Iya. pernah Pas, telat, iya. Tuhan nggak pernah terlalu cepat. Dia benar-benar tahu timing yang sah. Aduh, keren ya, keren banget ya. Iya. Timingnya. Yang penting studinya selesai. Kalau aku kan Iya kan, beda mama pengen studinya selesai. Studinya selesai. Pas banget. pas banget.
Padahal aku waktu itu udah mikir, wah harus nyari kerja, harus buru-buru nyari kerja. Iya. Sementara aku tuh tipe orang yang nggak suka kerja di depan laptop gitu kan. Nah, Kerjaan terus ngomong-ngomong ngambil kuliah apa ini? aku waktu itu ngambil manajemen pemasaran seni. Iya, Gitu, padahal ngambilnya manajemen juga ya, harusnya kan di depan laptop ya. Iya, aku udah Tapi sekarang nggak usah itu memanajemen diri sendiri ya, memasarkan sendiri puji diri Tuhannya sendiri. gitu, bener. Aku waktu itu itu salah satu jawaban dari Tuhan juga sih. Aku bilang, Tuhan aku tuh nggak suka kerja depan laptop, tapi gimana ya? Ya udah deh, terserah Tuhan aja, suka-sukanya Tuhan. Telepon langsung ya? Iya. Tiba-tiba di telepon hari itu aku bilang, oke, mau aku bilang ke mama sampai rumah, nggak lama karantina. Dan itu terjadinya secepat itu, Bu. Secepat itu. Dan aku bilang, Karantina berapa lama karantinanya? karantina Seminggu sekali lah pulang ya. seminggu, 10 hari, 30 hari berarti. 30 hari, wih. Iya. Lu kamu tahan tuh, waktu karantina tuh terjadi apa itu? Pasti kan Seru Bu itu mah. seru, kenapa? Kan bertemu dengan orang Segala dengan macam. segala macam. Apalagi waktu itu aku di The Voice All Star, berarti range usianya dari yang di bawah aku jauh sampai yang paling di atas. iya di atas aku Oh, ada jauh. All Star ya? Iya, All Semua Star. ya? Semua, jadi Apakah mereka semua pernah ikut The Voice Iya, juga? Iya, gitu. itu kalau All Star yang sudah pernah ikut iya, ya. sudah pernah ikut The Voice Kids. Gitu, jadi yang Oh, diaduin semua. Iya, Aduh, semua. ini keren itu. Dan aku tuh saat itu bener-bener yang karena aku waktu itu ikut kan cuma sampai babak ketiga Iya, kan. iya. Yang lain tuh udah sampai semifinal, udah sampai live round. Jadi Abraham aku yang paling rendah. minder ya. iya ada rada minder aja. Abraham yang paling bawah soalnya Iya. terlalu jauh gitu. Yang ini Aneh ya, kan tapi nggak bisa. tetap dipanggil ya. Oh gini, aduh gimana ya? Bisa nggak ya? Tapi di sini aku tuh bilang maju bisa gitu. Di hati aku tuh bilang gitu. Luar biasa. Terus soalnya seru banget ya. Terus ya udah akhirnya aku karantina bertemu dengan banyak banget model orang. Aku kalau misalnya lagi dapat HP, aku cerita ke mama, ada yang modelnya kayak gini, Mah. Gitu. Kok Ada yang kayak begini, ada yang gini ya, begitu. ada yang kayak gini gitu. Aku Sikut cerita ke menyikut mama. lah. Semua orang kan pengen naik kan. Iya, Siapapun gitu. berusaha diinjak atau disikut. Iya. Iya. Sementara aku tuh tipe orang yang ya udah aku nyanyi gitu. Kalau misalnya jatuh-jatuhan mental, aku kayaknya bukan Udah lewat. aku, iya, udah Truk bukan aja dilewatin. iya, bukan aku banget deh gitu. Truk aja deh. Gitu Kalau kan. mau mental kita truk lah ya, mau truk ya, jangan di Iya. depan ini yang jangan pakai mic ya, pakai truk lah ya kalau mau main mental. Terus udah tuh akhirnya karantina. Tapi sebenarnya waktu lagi Desember ya, itu masih pandemi, masih skripsi dan lain-lain. Satu hari tuh aku bilang ke mama gini, waktu lagi dengerin lagu Goodness of God nih, Bu, Kak. Aku bilang, "Mah, kayaknya kalau aku ikut pencarian bakat seru ya. Nyanyi lagu ini lagi, aku pengen nyanyi lagu ini lagi gitu." Tiba-tiba aku ikut itu lagi di telepon, dan aku langsung bilang perjanjian sama Tuhan gitu. Tuhan, ini janji aku sama Tuhan. Kalau misalnya aku lolos sampai babak live round, aku akan sembahin panggung ini untuk Tuhan. Gitu, aku mau nyanyi untuk Tuhan karena Tuhan udah terlalu baik di hidup aku cuma bisa ngasih ini doang. Gitu, aku bilang, Tuhan, aku mau serahin semuanya ke tangan Tuhan. Biarlah panggung ini jadi altarnya Tuhan lah gitu. Ada itu. Dan aku mau bawain lagu Goodness of God. Nggak tahu gimana caranya, Kok tapi aku boleh? nah itu Apa jurinya nggak bingung? awalnya bingung juga, Kak. Oh, jadi tadi dari awal kamu udah bilang sama semua pembimbing memang kamu mau nyanyi lagu itu. Awalnya enggak, Enggak. main cantik. Oh, iya. Main cantik. Awal aku ikutin mereka mau ngasih lagu apa, oke. Akhirnya puji Tuhan lolos nih sampai live round. Terus aku bilang, Tuhan, berarti ini saatnya nih, gitu kan. Kamu sempet ini Kak, nggak dipilih. Iya, aku sempat keluar sebenarnya. Keluar. Jadi aku di babak knockout, jadi ada satu babak namanya knockout. Iya, iya. Aku sempat keluar tuh Kenapa? di babak itu. Jadi kita knockout bertiga, satu temenku yang dipilih gitu. Oh, pilih satu kan dari Pilih tiga pilih satu. pilih satu. Iya. Terus aku Ini yang bilang seru gini, nih. aku bilang gini, Tuhan, tapi misinya belum Belum nyampe nih ya. udah keluar nih, Misinya belum sampai nih. belum nyampe. Tiba-tiba ada salah satu juri, jadi kalau di The Voice itu ada sistem namanya steal. Jadi juri lain bisa nge-steal aku kalau mereka suka. Oh, ada 4 juri. Kalau kamu anaknya siapa, juri lain ini boleh ambil. Bisa ngambil. ambil Waktu aku. kamu keluar, aku mau Ngambil. nyolong Iya, Abraham Abraham gitu. gitu. Oke. Nah, Tapi saat kuota itu penuh. steal itu tinggal satu-satunya gitu. Jadi aku bisa, udahlah ini paling nggak dipakai buat aku udah mikir gitu. Tiba-tiba pas aku baru mau ngomong say thank you kan, udah keeliminasi. Pas aku mau say thank you, Titi DJ ngambil. Titi DJ. Titi DJ.
Dan di situ pikiran aku cuma gini, wah ini berarti bener nih Tuhan. Aku udah gak mikir lolos ya. Oh berarti bener nih Tuhan, ini nih Tuhan. Aku langsung bilang gitu. Kita akan sambung nanti kesaksiannya dan ceritanya yang seru ini. Kita baru sampai titik DJ ya, bayangin. Ini ada tante tiba-tiba suka dia gitu ya. Dan tiba-tiba still asik nyolong. Padahal kan kita mikirnya, pasti dia pilih yang ya mungkin yang lain-lain ya. Karena memang udah disiapin ya. Ada yang mustahil. Benar-benar. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Kita masih dengan Abraham, dengan mamahnya yang sangat luar biasa gemilang ini. Ceritanya seru banget loh ini loh. Imannya, tekadnya, dan ingat ya, dia tidak pengen juaranya, tapi dia pengen nyanyi buat Tuhan. Dia pengen panggung jadi altar, ya panggung jadi mesbah yang untuk memuliakan nama Tuhan. Seringkali Tuhan melihat ujung kecil daripada kerinduan kita yang terdalam. Apakah kita mau pakai semuanya buat kepentingan kita atau buat kepentingan Tuhan? Nah, kita teruskan suara yang keren. Iya, jadi setelah Titi DJ Still, aku kaget, tapi aku bilang, oh ini janjinya Tuhan udah. So aku langsung mikir, oke, aku akan susun strategi gimana caranya aku bilang kalau aku mau nyanyiin lagu Goodness of God ini. Ini juga another challenge lagi ya. Challenge lagi. benar. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Pasti kan nyanyinya lagu-lagu ini dong, lagu-lagu biasa ya, lagu-lagu yang terkenal. Jadi kan setelah di Still kita kan diantar ke bawah untuk ke ruang interview. Sepanjang aku di jalan itu aku mikir, Tuhan gimana caranya aku untuk bilang kalau next song aku mau nyanyiin lagu ini. Terus aku bergumul tuh, Bu. Aku tanya, Tuhan gimana ya caranya? Gimana ya? Sampai akhirnya aku gini, oke, ngeberaniin diri deh. Waktu Mami Titi DJ udah ngechat, aku manggil dia Mami. Iya. Mami udah ngechat, Hai Abraham gitu, next song kita mau bawain lagu apa ya? Dia ngechat panjang gitu kan. Kayaknya bagus gini, konsepnya kayak gini. Terus aku bilang,
Mami aku mau bawain lagu ini, terus aku kirim link Goodness of God. Lirik apa lagunya. Lagunya. Terus kamu itu deg-degan banget dong. Deg-degan. Udah scene nih kan, kalau di Instagram bisa scene. Iya. Loh, kok dia nggak typing lama banget. So udahlah aku langsung tutup HP, terus aku begini, udah Tuhan gimana aja pokoknya aku tahu aku bakal nyanyi lagu ini gitu. Nggak lama produsernya ngechat juga gitu, kayak Abram siapin lagu ya untuk next gitu, tanpa dia tahu kalau aku udah chattingan nih gitu sama si DJ. Pas di chattingan gitu, aku bilang, Kak aku mau nyanyiin lagu ini Goodness of God gitu. Wah lagu apa tuh? Gitu. Lagu apa? Iya bilang gitu kan. Terus aku kirimin lah nih lagunya. Terus aku dengerin dulu ya, dia bilang tak dengerin udah dia dengerin tuh. Terus tiba-tiba dia balas, oh lagu rohani ya Abraham, bentar ya kita rapatin dulu. Dia bilang gitu, kita rapatin dulu. Oke. Terus aku bilang ke mama, kayak gini yang terjadi. Terus mama bilang, udah jalan aja gitu. Aku kan biasanya kalau misalnya mau kayak gitu, aku latihan-latihan di rumah kan. Saat itu aku udah latihan lagu Goodness of God. Padahal waktu itu belum di-okein tuh. Iya, langsung. Aku udah nyanyi, oh nanti kayaknya enak diginiin ya. Sambil ngobrol sama Tuhan aja gitu di kamar. Kayaknya enak diginiin ya Tuhan. Oh bagian belakangnya gini gitu Bu. Padahal aku belum tahu tuh. Nah, ini bagian belakangnya yang Tuhan mau digimanain. Iya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus habis itu tiba-tiba Mami Titi ngechat, Abraham dari aku sih oke. Tiba-tiba dia ngechat gitu. Tapi next, kalau kamu lolos ke next round, kamu harus ngikutin mau aku ya. Terus aku bilang siap, aku bilang gitu. Siap Mami. Oke, nanti kamu atur aja kita gimana latihan bla bla bla, dia bilang gitu. Oke. Dari Mami Titi oke, tinggal dari produsernya nih gitu. Terus aku tanya lagi, Kak gimana ya? Oke nggak gitu lagunya. Terus tiba-tiba dia ngirim list lagu. Abraham kalau misalnya nyanyi lagu rohani tapi yang lebih familiar gimana? Kayak Shout to the Lord yang maksudnya orang-orang awam lebih tahu banyak gitu. Aku gini, janji aku sama Tuhan kan ini lagu Goodness of God, nazar aku sama Tuhan. Kak ini nazar aku sama Tuhan, nggak kalau misalnya yang gak nyanyi lagu ini nggak gitu, aku bilang gitu. Berani juga nih. Berani juga nih. Aku screenshot, mantap. Aku screenshot yang chat aku sama Mami Titi. Ya. Aku send, terus aku bilang Mami Titi udah oke. Aku bilang gitu. Sedap. Terus oke, kita rapatin lagi. Aku nggak tahu nih, aku taunya mereka rapat tuh pas nanti ada ceritanya lagi gitu kan. Udah tiba-tiba beberapa hari kemudian teman-teman aku di grup tuh udah dapet lagu semua. Si ini nyanyi lagu ini, si ini nyanyi lagu ini. Namaku kok belum muncul gitu. Sementara kita udah seminggu lagi ke live round. Wow. Tapi aku tetap latihannya lagu Goodness of God saat itu. Aku tetap bertahan dengan itu. Padahal waktu itu udah dibilang mau nyanyiin lagu dari salah satu musikal This Is Me judulnya. Nah dia aku tetap Goodness of God, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba H-7 Keluar. deal. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan nggak pernah terlambat ya, tapi suka bikin deg-degan ya. Aduh, Paling terakhir. Dapat lagunya paling terakhir H-7. Terus aku bilang, udah dapat lagunya udah. Oke, gas gitu. Akhirnya nyanyilah was karantina. Samperin lah sama produsernya yang orang-orang Kristen gitu kan, dikasih tahu. Jadi ceritanya gini, Bro. Kemarin waktu kamu ngajuin lagu Goodness of God ini, kita semua dipanggil sama pimpinan. Terus dirapatin semua. Disuruh ngejabarin lagu ini tuh tentang apa. Karena banyak orang takutnya salah tangkap, salah apa lagu gimana. Puji Tuhannya mereka bisa ngejabarin dan akhirnya setelah beberapa kali rapat diokein. Itu pihak stasiun TV. Terus aku bilang, aku langsung gini, wah ini caranya Tuhan udah. Ya sebenarnya Tuhan juga ngasih orang-orang yang belain kamu waktu di rapat sebenarnya ya. Kok ada dan dia bisa ngejabarin ya. Iya, ada. Aduh, ini doa mama juga nih. Mama udah doanya kayak apa nih waktu itu? Saya mah yakin aja. Aduh, Jalan ini aja. mantap nih ya. Mamanya usah mikir-mikir, saya mah jalan. yakin terus mamanya. Hebat loh. Yakin. Aku yakin teguh mamanya. Iya, betul nyanyi harus ya, aku yakin teguhnya. Iya. Akhirnya terus? saat itu karantina latihan, puji Tuhan pas latihan aku ngomong ke Mami Titi, Mami aku mau gini-gini nih aransemen lagunya, coba ya kayak kita masukin dulu. Latihan cukup panjang kan proses latihan. Coba kayak gini gimana? Kayaknya kurang deh, soalnya kita kompetisi kata Mami gitu. Akhirnya ada beberapa saran aku yang dimasukin dan ada saran dia yang dia masukin untuk ending kalau
nonton lagu Goodness of God itu endingnya itu dari Mami Titi waktu Wah itu. itu gimana dong? Sekarang Yang- nyanyiin dikit, nyanyiin dikit. Oh, bisa lah. Yang moto ending. Yang apa dia bikin kompetisi banget jadi Iya, gimana? oh the goodness of God dia mau di situ panjang Iya, tuh betul, dia bilang ini karena ini kompetisi jadi kamu tetap harus keluarin gitu. Iya. Oke aku di situ aku okein. Tapi dari awal sampai sebelum itu aransemennya aku sama Mas Oni and Friends aku bilang enak gini gitu. Dan puji Tuhannya juga saat itu dari pihak stasiun TV nyediain choir. Iya, kok bisa? Karena aku lihat kayak choir banyak Iya. kan ya. Gue pikir itu dari kamu. Enggak, itu dari pihak stasiun TV semua. Padahal yang lain enggak. Iya, sampai hal-hal yang nggak aku pikirin kayak bajunya Heeh. itu profetik, Bu. Aduh, apa? Jadi di sininya dia kasih burung Raja Wali. Di Itu ini, dia di yang bikinin. orang wardrobe-nya. Wardrobe. Dikasih Raja Dia Wali. bilang dia nyari kemana-mana. Dia nyari karena Harus tadinya dapat. mau dikasih, dia udah bilang gini, pokoknya nggak boleh lagu ini nggak boleh ada ular, tema-tema ular nggak boleh, boleh, iya nggak kayak dong. gini nggak boleh. dia kayak gitu. Warna emas oke, emas gitu, ada emasnya sama Raja Wali. Dia taruh di situ Raja Wali. Keren banget. Emang di situ semua Nggak boleh ada itu udah ular, ngatur nggak semua. boleh ya. Iya Tuhan banget ya, Tuhan banget. Kok bisa? Loh, maaf nih, orang wardrobe emang ngerti atau kalau feeling aku emang orang wardrobe-nya mungkin ngerti karena dia bilang ini lagu pujian gitu. Jadi nggak sembarangan. Nggak boleh main-main. Kalau dia gitu. Waduh, tapi itu berarti kan benar-benar ada hormat sama Tuhan ya. Iya. Tuhan tuh Jadi nyiapin loh keren berarti loh. banget. Bener-bener Sampai nyiapin. ada lagi yang mau nyiapin choir. Kan mereka bilang, ngapain ya? Sampai Jadi, hal yang nggak kita pikirin. Yang Nah, ini choirnya berapa dijajarin berapa banyak itu? Apa ya? banyak ya kayaknya. 10, 20 mungkin ada kali ya, 20. Nah mereka itu hanya datang pas acara live-nya. Aduh. Jadi waktu lagi latihan gladi bersih, itu semua teman-teman penyanyi dia, siapapun mereka, kita nggak usah makan, bantuin Abraham jadi choir. Ya ampun. Iya. Ada videonya. Mereka bantuin Abraham. Jadi aslinya All Star-nya nyanyi buat bantuin Semuanya. kamu gitu ya. Aduh, bener-bener tuh kalau All Star-nya nyanyi keren banget ya, apa ya? Supaya nanti berdirinya kayak gini gitu Biar kan. kebayang. Iya. Kayak gitu. Semuanya bilang jangan ada yang makan, kita bantuin Abraham. Semuanya. Bisa ya? Itulah cara Tuhan. Tuhan sampai caranya sampai Caranya itu. keren gitu ya. Iya. Nah terus di hari-hari gimana nih? Apa yang Hari kamu H. rasa? Hari H, jadi aku kan waktu itu voting apa segala macem. Temen-temenku sibuk voting apa kan, ngurusin votingnya apa. Aku waktu hari H, aku bilang, Tuhan hari ini aku cuma minta satu, aku minta Tuhan hadir. Aku cuma bilang gitu sama Tuhan. Tuhan hadir saat aku nyanyi biar saat aku nyanyi orang tuh tersentuh semua. Orang tuh bisa lihat kalau ini tuh bukan tentang aku, ini tentang Tuhan. Aku bilang gitu. Jadi hari itu aku bener-bener udah nggak ngurusin voting, udah Terserah nggak deh mau ngurusin voting apa. Iya, aku soalnya udah bilang gini, aku nggak Oh kalau di level itu udah voting ya? voting semua, Jadi bukan dari juri ya? bukan dari juri. Jadi aku udah, udah terserah mau gimana gitu. Udah akhirnya aku nyanyi, sebelum nyanyi doa dulu ya, berdoa aku bilang, Tuhan udah aku serahin semuanya Pas kita sama udah Tuhan." datang ya? Iya. Ini mau potong ya. Iya. Aku masih di rumah. Aku bilang sama adikku, aku butuh kain profetik gitu. Terus dikirim dari Cibubur, yang terdekat mana Cibubur, ada teman di situ, teman selfie dikirim. Kalau dimundur ke belakang, selfie itu pernah ngasih ke Abraham, ini kain suatu saat kamu pakai kalau kamu nyanyi gitu. Jadi di kamar itu sebelum kita berangkat aku bentangin tuh kan, aku berdoa nyembah Tuhan sama Aduh, iya. Kayak ini. Kayak ini. Wow. Ya mungkin buat yang lain, ini ada mahkota supaya tanda kemuliaan Tuhan, tapi juga tanda peninggian Tuhan. Dan ini ada begitu banyak sayap. Ada betapa kebaikan Tuhan, ada sayap kebaikan, sayap perlindungan, dan ada nama-nama Tuhan di sini. Iya. Wih, luar biasa. Dan ini diangkat mamanya diangkat. buat Jadi biasanya orang kalau udah live
itu semua akan mengeluarkan yang namanya foto anaknya. Ayo pilih Abraham. Iya, ayo biasanya voting. kayak gitu. Foto Iya. Abraham. Foto mukanya segede-gedenya. Iya, Iya, Tuhan, iya, iya. gimana? Tapi aku sendiri yang memutuskan nggak ada foto Abraham di situ. Itu semua tentang Tuhan. Jadi semuanya kita kasih buat Tuhan. Aduh, pokoknya ini mama sama anak keren banget. Iya. Jadi waktu itu semua yang diangkat sebenarnya Tiga cuma kain, Aduh. yang dua warnanya kekuningan, Iya. sama satu tulisan besar aku bikin Goodness of God. Aduh. Jadi saat aku nyanyi, aku tuh mau ngelihat ke kiri, Mau tapi nangis. aku lihat mau nangis, Bu. Karena waktu latihan pun aku sebenarnya beberapa kali nangis sampai Mami Titi tuh bilang, Abraham kalau kamu nangis terus nanti pesannya nggak sampai. Iya. Ayo jangan nangis gitu. Ayo kuat nak katanya gitu. Iya kuat. Soalnya tiap aku nyanyi, aku tuh ngebayangin kebaikan Tuhan sepanjang hidup aku gitu. Jadi nggak kuat sendiri, kadang suara udah getar gitu Iya, kan, udah mau nangis. Dan pas di panggung, pas aku lihat aku lagi nyanyi, keluargaku pujian penyembahan kan di sebelah sini. Semuanya ada sekitar berapa? 6-7. Bertujuh semua angkat kain, pujian penyembahan di situ. Pas aku nyanyi, nggak ada yang namanya vote Abraham apa gitu, Nggak nggak. ada, udah Vote. pokoknya semuanya Iya. buat Tuhan. Iya, Aduh. di situ. Terus Jadi aku bilang, udah sampai. Jadi apa yang aku omongin sama Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan ke keluarga semuanya sampai. sama-sama Selaras semua. selaras. Jadi udah, jadi setelah aku tampil, itu aku sebenarnya mau nangis kan, tapi aku Iya. gini, harus kelihatan, kelihatan bagus itu bang kamera. Jadi tetap kayak, iya gitu, dengerin komentar tetap, iya gitu. Terus komentarnya apa aja itu? Komentarnya, puji Tuhan mereka semua bilang kalau luar biasa bagus. Rasa Tuhan pasti ya. Kalau kata Isyana sempurna. Iya, kalau kata Isyana sempurna. Isyana Sarasvati sampai nyamperin aku ke atas panggung, salam ini sempurna, katanya gitu. Isyana bilang sempurna. Semuanya standing applause. Standing ovation semua. Puji Tuhan itu gitu. Bu. Jadi benar-benar nama Tuhan yang dimuliakan. Mereka standing bukan buat kamu ya. Standingnya buat Tuhan Buat ya. Tuhan. Terus voting itu langsung meledak tuh. Wah, enggak Bu. Ternyata aku Ada di situ, ceritanya. aku ternyata Berhenti. di situ harus berhenti. Aku di situ keluar. Jadi setelah aku nyanyiin Goodness of God itu, aku keluar. Jadi kan sebenarnya aku nggak terlalu expect gimana banget kan Bu. Yang penting misi aku nih selesai. Sampai. Itu Misi doang. aku selesai. Udah aku balik lagi ke hotel karantina karena tetap harus ngambil barang apa tidur. Iya. Besoknya aku upload iseng upload lah ke TikTok, ke sosial media aku gitu kayak wah apa maaf cuma bisa sampai babak sini tapi puji Tuhan nama Tuhan dipermuliakan bla 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 gitu dengan caption. Udah nih perjalanan pulang sampai di rumah ngobrol sama keluarga kan ketemu lagi gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Tidur pagi-pagi karena HP-ku belum HP yang sekarang, HP-ku masih HP yang Android masih udah jadul lah gitu Bu. Bukan. Tiba-tiba iPhone juga tapi yang lama. iya, tiba-tiba HP-ku panas banget. Ini kenapa nih? Terus pas aku mau buka Instagram, ketutup terus, notifikasinya banyak banget. hang. Iya, aku buka Instagram, buka TikTok, kenapa nih? Kenapa hari itu? Kenapa? HP-nya nggak kuat. Nggak kuat. Ternyata akhirnya pas aku buka, notifikasinya banyak banget. Ternyata di saat itulah setelah Orang-orang hari didekati. itu viral Tuhan bener-bener bekerja. Bahkan sampai beberapa bulan kemudian masih banyak yang nge-share apa segala macam. Aku kaget ternyata cuman dengan aku nyanyi di situ doang ya. Tuhan bisa bener-bener bukain banyak banget pintu gitu. Pintu yang gak aku duga. Padahal aku waktu itu udah mikir, oke abis The Voice aku bakal nyari kerja. bakal nyari kerja kantoran apa. Ternyata enggak. Sampai hari Sampai ini. hari ini Tuhan. Itu imbasnya Bu ya, yang saya lihat itu yang nge-DM dia banyak banget, tapi rata-rata terima kasih saya dikuatkan. Terima kasih. Ada yang cerita tentang hidupnya, penyakitnya apa semua ya, ditinggal suami apa, tapi saya dikuatkan. Jadi cara Tuhan tuh nggak masuk akal saya kadang-kadang. Gila ya. Dan yang DM itu total sampai berapa ratus ribu ya? Sampai HP-nya nggak bisa kebuka. 1,3 Juta. di YouTube. Di Yang TikTok nge-DM. Iya, di YouTube view-nya udah berapa ya? 1,3 Juta. Di TikTok 1,2. 1,2, 1,3 segitu, dan itu gratis tuh kita Trending ngelakuin. ya? Iya, Saya trending ya? Saya sempat trending berapa ya? Aku lupa deh Kak. Waktu Saya itu- masuk trending atasnya YouTube tuh. karena waktu itu aku bener-bener nggak bisa. Indonesia ya tapi ya. Susah banget ngebuka HP karena aduh mah ini HP udah jadul banget. Sampai nggak bisa. Tiba-tiba dalam Sayang satu itu malam kalau sebelumnya itu
Waduh itu. Dalam satu malam 1 juta orang nge-kontak kamu ya, Iya, hang benar-benar lah HP-nya. Dan 1 juta cuma di YouTube loh, belum di YouTube, TikTok. belum di TikTok yang 1 lain. juta juga. Iya. Itu Hang yang lah murni, HP-mu itu yang pasti. murni. Yang nge-share, yang Iya, ngambilin yang nge-share. tanpa sepengetahuan kita kan banyak. Iya. Banyak Keren banget. banget. Terus habis itu karirmu kemana nih, Bram? Jadi waktu setelah itu ada beberapa lah yang minta aku untuk ikut ajang lagi apa, tapi udah aku keburu udah terikat ngambil job di sana di sini gitu untuk nyanyi. Sampai akhirnya aku masuk ke satu manajemen musik. Jadi sekarang aku lagi di dalam sama manajemen ini untuk bikin single. Puji Tuhan udah ada single rohani gitu iya, satu. iya. Dari dulu emang impiannya kalau punya single pertamaku harus single rohani mah. Aku bilang Iya, gitu. iya. Dan puji Tuhan Nyanyi lagu tercapai. apa lagi nyanyi? Ya. Yesus Selain kekuatan. pasti ada lagu baru dong, ada lagu-lagumu. Iya, jadi Nah, judul satu lagi. Sekalian promosi Nah, lah. nyanyi Udah dong, rilis belum? sekalian Udah rilis belum? promosi. Udah rilis belum? udah rilis. Iya, ya udah rilis kan. Nanti dikasih Nyanyi linknya ya dong, di bawah ya. nyanyi. Ya, lagunya kayak gini. Yesus bersamaku lewati badai. Yesus bersamaku teduhkan jiwaku. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Yesus kekuatan hidupku. Kayak gitu lagunya. Ajaib. Tuhan gak berhenti ya. Nggak berhenti. Luar biasa kebaikannya. Coba bayangkan kalau hari itu truknya ada. Beda cerita ya Bu. Ya beda cerita. Aduh, ini buat anak-anak semuanya dimanapun. Yang hari ini mungkin engkau sedang sangat tertekan, sedang sangat letih. Ingat jangan cari truk, karena ceritanya masih panjang. Ya hari itu, walaupun engkau merasa di titik paling bawah dalam hidupmu, ingat sekali lagi, masih ada rekayasa Tuhan yang Yes, bisa membuatmu naik. Masih ada kekuatan dan mujizat Tuhan yang tiba-tiba akan membuatmu menjadi bintang. Bahkan masih ada yang namanya goodness, kebaikan Tuhan yang membuat engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ada mama yang berdoa, tapi saya percaya ada begitu banyak mama yang mungkin hari ini lagi benar-benar berkata, Tuhan, anakku begitu letih, anakku begitu lemah, rasanya belum jadi apa-apa. Nah, sekarang bagian mama nih, buat ngomong sama mama-mama nih ya di sana. Gimana nih kalau ngadepin anak yang lagi rewel, nggak kenal Tuhan? Waktu itu berapa tuh? Sempat berapa bulan yang bilang Tuhan nggak ada? 2 bulanan. 2 bulan. Itu udah diem-dieman terus itu ya. Diem-dieman kayak orang marahan. Aku nggak pernah ngalamin kayak gitu, baru sekali Nah, sama. mungkin bisa cerita nih ya supaya nguatin buat semua mama-mama yang sedang mengalami itu. Jadi kalau misalnya anak kita sedang mengalami hal-hal yang membuat kita akhirnya, kok anak saya gini ya gitu. Datang sama Tuhan aja Bu. Datang sama Tuhan, minta Tuhan, saya ingin anak saya apapun yang terjadi dia tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sama anak saya. Tapi saya percaya, saya minta Tuhan jagai anak saya. Jagai anak saya, buat hatinya tidak tenang. Buat hatinya gelisah kalau dia jauh-jauh dari Tuhan. Wih, luar biasa. Jadi gitu aja Bu, doanya gampang. Buat hati dia nggak tenang, gelisah, bingung Gelisah kalau kamu. dia jauh dari Tuhan. Ya, wah, tuh, ternyata manjur ya, Bram, ya, manjur ya. Nah, setelah kamu ini ya masuklah istilahnya di puncak-puncak daripada istilah yang dicari orang nih ya. Apa yang kamu rasa? Apa kan pasti kan banyak nih tawaran buat ngerokok lah, buat yang begitu-begitu, cewek juga. Ini gimana nih Bram buat anak-anak muda nih ngadepin? Iya. Kalau aku sebenarnya waktu masa aku kuliah aku sempat nyanyi di kafe dan lain-lain gitu Bu. Jadi aku udah Ngerasain. tahu, ya ngerasain maksudnya tahu. Momen ini. Iya momen kayak gitu aku tahu. Tapi emang nggak tahu ya aku kalau untuk rokok dan minum nggak bisa. Aku maksudnya ngerasa nggak enak gitu. Aku nggak suka rokok, nggak suka minum mungkin karena Mama doa mama tadi nggak tadi. enak, iya. Gitu. Doa tadi jadi kalau waktu aku nyanyi di kafe kayak gitu
Bahkan asap rokok aja aku udah kayak batuk, sampai teman-teman aku tahu kalau misalnya kita Ada kamu, ngerokok, ada ada kamu. Abraham, kita kayaknya buang asapnya ke bawah gitu. Mereka udah sampai udah ngerti gitu. Atau misalnya minum, kalau misalnya minum dicekokin biasanya kan Bu istilahnya. Iya, betul. Digituin. Gituin. Misalnya aku udah mau digituin sama orang, mereka bilang, Abraham nggak usah gitu. Abraham nggak usah gitu. Ini kamu pasti ke-skip ya? Ke-skip. Itu doa mama lagi itu Doa pasti. mama lagi nih si doa Ini, mama. mama doanya Soalnya anak-anak kenceng banget mahasiswa nih. kan rasanya halus ya. Sampai saat itu aku bilang ke mama, mah kayaknya udah nggak nyaman deh nyanyi di kafe. Gitu. Dan mama bilang, kata orang, Kan doaku manjur kan. Terus kalau soal perempuan nih gimana? Atau cewek-cewek ini kan pasti kamu banyak banget yang Iya. fans. kalau misalnya masalah, Untuk jaga kekudusan dan sebagainya itu gimana? ya aku serahin lagi sama Tuhan ya, karena mama aku dari dulu nekenin kalau misalnya aku belok sedikit keluar dari rancangan Tuhan, hidup aku Gagal. Aku Mama selalu gitu. bilang gitu. Kamu berani keluar, kamu gagal. Ini mama galak Iya. juga ya. Dan hal itu yang bikin aku takut. Aduh, Iya. diancam sama mamanya. Karena ketakutan aku adalah gagal. Aku nggak mau hidup Iya, aku iya, gagal iya, gitu. iya, Jadi iya. aku bilang oke, aku akan hidup sesuai rencana Tuhan aja. Aduh, jadi anak satu juga rada repot ya. Karena fokusnya semua ke elu ya. Bukan lagi kalau misalnya ada 5 kan lumayan ya. Kebagi. Mama lagi repot yang lain kamu bisa nakal Dia, dikit. dia gitu pernah ya. marah, mama sih ngomongnya gitu, jadi kakak mau gini, nggak bisa, mau gitu. Ya nggak bisa, kamu tuh udah jalurnya udah jelas, lurus sampai ke sana, nggak bisa keluar gagal aja kamu. Mama tega juga nih ya. Itu emang doanya si mama. Iya, luar biasa. Ini cerita yang sangat luar biasa, ini mengagumkan, ini bintang yang berkilau dan dia benar-benar diawasi istilah saya dengan doa ibunya dan pasti juga doa family yang sangat kuat. Tetapi doa membuat dia melejit naik. Kasih setia Tuhan benar-benar tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Di ujung nih, ayo Bram ngomong sama yang lain, terutama yang lagi tertekan merasa Mungkin yang mau tidak nyari- ada lagi nyari truk, harapan. lagi Iya. nyari truk. Ya, buat temen-temen khususnya anak muda mungkin ya, yang mungkin hari-hari ini lagi ngerasa kok hidup gini banget, kok kayaknya nggak ada jalan lagi gitu. Tuhan tuh belum selesai pakai hidup kamu yang lagi nonton ini khususnya. Tuhan belum selesai. Masih ada rencana, rancangan Tuhan yang luar biasa indah di depannya. Jadi kalau misalnya kalian akhirin sekarang, kalian nggak bisa lihat tuh rancangan di depan yang begitu indahnya gitu. Dan itu sangat-sangat rugi. So, tetap berjuang karena kalian gak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kalian. Gitu. Buat mama sekali lagi nih sampaikan pesan yang lebih kuat lagi. Ibu-ibu kuat berdoa ya, Gitu. berdoa berdoa dan ya. percaya. Kalau kita berdoa itu artinya kita mengcover anak kita. Kalau anak kita di cover, siapa yang bisa nyentuh? Nggak ada yang bisa. Jadi kekuatan doa itu memang besar banget gitu. Kekuatan doa seorang ibu kan tiang doa dalam keluarga ya. Jadi semakin kita berdoa nanti kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, kita aja kaget cara-caranya. Wow. Kita aja kaget ya. Iya, kaget caranya Tuhan. Saya mau berkata yang sama. Ayo nikmati berjalan bersama Tuhan. Kita pasti kaget-kaget, tapi kaget yang sangat Wow. exciting. Wow. Sekali lagi jangan takut untuk jadi berbeda. Buat saya keluarga ini sangat berbeda. Mamanya sangat percaya, ini anak satu-satunya loh saudara. Tapi waktu dia ingin sampaikan sebuah kebenaran, dia ngotot-ngototan sama anaknya berantem 2 bulan. Menurut saya ini keluarga yang berani ambil resiko. Waktu dia berkata, aku mau nyanyi Goodness of God. Buat saya itu mempertaruhkan semuanya. Bener gak sih? Karir, semuanya, pandangan juri, kamu jadi still kok minta lagu aneh-aneh. Udah saya tolongin, udah kamu ambil kok minta lagunya aneh-aneh. Tapi ada sebuah perbedaan, berani untuk jadi orang yang berbeda. Berani untuk tetap pegang teguh imanmu, cintamu pada Tuhan. Berani untuk jadi berbeda. Inilah keluarga yang sangat ajaib, Abraham dan mamahnya, dan seluruh keluarga besar Abraham tentunya. Tapi inilah MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.